dan kita rela memberi atau mengeluarkan uang lebih yang lebih mahal, padahal kita sendiri lama-lamaan tidak betah ya untuk di sana ya, atau bahkan mau keluar harus pikir 2 hari karena hemat dan di sekitar stasiun tersebut. Semuanya kembali bersama saya Tami Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing metode atau cara yang saya lakukan dan beberapa orang yang saya ketahui juga melakukan cara atau metode yang sama. Mereka sudah mendapatkan beberapa identitas rumah yang mereka akan putuskan untuk beli. Kita juga sering ya mendengar bahwa banyak orang itu yang baru menempati rumah tersebut 3 atau 5 tahun menyesal untuk tinggal di sana, sehingga ketika mereka sudah tidak betah dan mereka ingin pindah atau memutuskan membeli rumah yang baru, tidak jarang bahwa mereka dalam kondisi harus menjual terlebih dahulu rumah yang mereka tempati. Dan seperti kita tahu ya bahwa rumah itu bukanlah barang yang liquid yang dalam kurang dari 6 bulan itu bisa dijual dengan cepat. Bahkan kita jual setengah harga pun belum tentu cepat dijual. Sering ya bahwa rata-rata rumah itu baru terjual itu NDA kita dibacakan lebih dari 2 tahun. Dan pengalaman saya pribadi, NDA saya masih sekolah, orang tua saya itu membeli rumah di dekat stasiun. Jadi memang orang tua saya itu hanya jalan kaki ya dari stasiun, tetapi saya kira itu strategis ya bagi kebanyakan orang. Tetapi saya beberapa tahun kemudian menyadari bahwa hal yang dilakukan oleh orang tua saya ketika membeli rumah tersebut merupakan suatu kesalahan. Yang pertama, orang tua saya itu jarang menggunakan kereta api sebagai transportasi hariannya ya setiap hari. Di dekat stasiun itu sering terjadi kemacetan ya, bahkan setengah jam sendirinya biasanya kita kemacetan di dekat stasiun tersebut, baik kita menggunakan mobil maupun sepeda motor. Sedangkan orang tua saya yang selalu menggunakan kendaraan pribadi sering ya ketika melewati stasiun tersebut dan mau enak rumah itu memakan waktu sekitar setengah jam baru bisa sampai rumah, padahal jaraknya tinggal beberapa ratus meter lagi. Dan disitulah saya menyadari bahwa yang bagi orang lain itu strategis belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di kota saya itu rumah itu di dekat fasilitas publik seperti stasiun itu harganya semakin mahal, dan kita rela membeli atau mengeluarkan uang lebih yang lebih mahal, padahal kita sendiri lama-lamaan tidak betah ya untuk di sana ya, atau bahkan mau keluar harus pikir 2 hari karena hemat dan di sekitar stasiun tersebut. Penyesalan ketika membeli rumah seringkali disebabkan karena penilaian subjektif kita ketika memutuskan dalam memilih rumah. Untuk meminimalisir penilaian subjektif tersebut, maka ketika beberapa tahun lalu ketika saya memilih rumah untuk dibeli, saya berusaha menggunakan metode yang seobjektif mungkin. Metode yang digunakan saya sebut dengan istilah bebotan atau ranking. Contohnya ya Excel-nya. Metode bebotan atau ranking ini sebenarnya bisa juga diaplikasikan ketika mencari kontrak rumah atau sewa rumah dan juga kos-kosan ya. Pertama-tama kita menentukan lebih dahulu budgetnya kita berapa untuk rumah yang paling ideal bagi kita. Di sini misalnya 450 juta. Misalnya kita ingin mencari kos-kosan dan angkanya ini tinggal diganti ya, misalnya 20 juta. Kalau kita mencari sewa rumah itu angka idealnya berapa? Budget kita misalnya 50 juta. Jadi angka yang di budget maksimal ini tinggal diganti saja. Dan satu lagi ya, output dari metode ini kita bisa memutuskan di suatu rumah atau di suatu lokasi lebih baik kita melakukan pembelian rumah atau menyewanya. Dan hasil ya metodenya apa? Misalnya ingin membeli rumah dengan metode ANOS EMA APL atau Reddit developer dan sebagainya. Kedua, tetapkan prioritas kita. Ketika kita memilih rumah atau memilih kos-kosan ya. Yang pertama, kalau saya itu jarak dan waktu. Lalu prioritas yang kedua itu akses. Yang ketiga keamanan. Lalu fasilitas dan lebar tanah. Dan ini hanya jodoh saja ya, ada 5. Sebenarnya lebih banyak itu pasti lebih baik. Misalnya bentuk rumah,
atau kualitas bangunan, warna merah atau amber juga bisa masuk ke dalam penilaian. Kondisi lingkungan juga ya, bisa juga bila kalian bisa objektif dan dari variabel atau poin-poin penilaian tadi semakin besar prioritasnya, tentu saja bobotnya semakin besar. Di sini saya memprioritaskan jarak dan waktu itu 50%. Nanti kita memilih rumah, lalu akses 15%, keamanan 15%, dan ini orang rumah ini diisi dengan nama perumahannya ya. Misalnya A ini perumahan A, B ini perumahan B, C ini lokasi C, D ini lokasi D, dan seterusnya. Untuk jarak dan waktu 35 sampai 45 menit ini 1 poin, 25 sampai 35 menit ini 2 poin, dan seterusnya ya, sampai durasi yang disingkat itu kurang dari 15 menit, poinnya paling besar 4 poin. Jadi yang budget maksimal ini 850 juta dibagi dengan angka 4 poin tadi menjadi 212 juta 500 ribu. Dan yang alam apa yang dibangun dengan jarak dan waktu, bagi saya pribadi ini merupakan jarak dari lokasi lumayan sesuai tempat kerja saya dan sekolah. Dan ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya mungkin ada yang kerja di SCBD atau di Mega Kuningan, cuman rumah di Indah sana sudah jangan bakal sekali, dan dia sesuai dengan budget kita itu mungkin di atas 1 jam berjalan ke sana. Mungkin bisa disesuaikan dengan jalan rumah stasiun kereta api atau stasiun MRT dan sebagainya. Dan untuk variabel jarak dan waktu ini biasanya saya menggunakan jarak di Google Maps lebih dahulu. Misalnya tempat kerja saya misalnya ada 8,5 kilo, sedangkan rata-rata kecepatan di kota saya itu 19 km per jam ya. Jadi di jam sibuk atau di rush hour, sehingga jarak 8,5 km ini ditempuh dalam waktu 30 menit. Dan tidak sampai di situ saja, kita juga mesti membayangkan bagaimana ibadatannya dalam 5 atau bahkan 10 tahun mendatang, apakah akan lebih padat dan sebagainya. Menentukan jarak dan waktu ini pada saat OS-nya. Jadi di Google Maps bisa juga terlihat kita menentukan keberangkatan atau waktu sampai ya. Ada video di Google Maps, kita pilih saja hari Senin pada pukul 6 atau pada pukul 7 pagi. Itu bisa dibilang pada worst case untuk pagi hari. Dan worst case pada sore hari itu bisa kita pukul 18 sore pada hari Jumat seperti itu. Lalu prioritas yang kedua adalah akses. Di sini saya beri bobot 15%, dan akses yang dimaksud di sini itu akses jalan di atas rumah atau di sekitar rumah. Semakin lebar jalan di depan rumah itu bagi saya pribadi itu semakin nyaman ya. Jadi misalnya ada tamu datang lalu mereka memparkir mobilnya di depan sehingga tidak mengganggu yang lain. Lanjut lainnya ada keluar masuk rumah itu cukup mudah, tidak harus melakukan manuver yang cukup sulit. Misalnya di jalan yang mohon maaf lebarnya itu hanya 3,5 meter misalnya, tentu saja kita memparkir mobil itu harus membutuhkan waktu yang lebih lama ya, atau effort yang lebih. Lalu untuk prioritas yang ketiga itu keamanan, saya berikan bobot yang sama dengan akses 15%. Misalnya untuk poin yang terbesar itu one gate ya, di perumahan dengan sistem satu pintu, sehingga tentu lebih aman dibandingkan dengan kita tinggal di walaupun perumahannya besar, tetapi publik itu masih sering jadikan jalan perumahan itu sebagai jalan alternatif atau jalan pintas ya. Lalu prioritas selanjutnya itu fasilitas di sekitar rumah, saya berikan bobot 10%. Jadi 5 menit dari rumah yang kita sukai ini atau aliran rumah ini, Anda baca kita lihat di sana ada apotek, rumah sakit, taman bermain anak. Karena anak saya itu masih balita, sehingga dia sering bosan ya kalau di rumah. Amaan di depan rumah itu ada hal-hal tersebut semakin lengkap. Maaf, poin ini semakin tinggi. Di sini poin pertama itu hanya 1 dari 3 misalnya, hanya ada apotek saja. Rumah sakit dan taman bermain itu lebih dari 5 menit. Sedangkan kalau ada 3-3-nya itu poinnya 3. Dan kalau lebih itu poinnya 4. Prioritas terakhir itu lebar tanahnya. Tentu saja beda orang itu beda tingkat kebutuhannya, sehingga prioritasnya itu berbeda-beda. Berarti misalnya ada yang menggunakan struktur bangunan. Itu saya memilih untuk rumah yang dibeli juga memasukkan kualitas bangunan.
Misalnya Mbak Namela itu poinnya lebih tinggi dibandingkan dengan Mbak Dalingan dan sebagainya. Selain yang menentukan soalannya, Mbak A itu tinggal masukkan ya. Misalnya di perumahan A ini jalan dan waktunya sama A jalan teman aja atau sekolah itu berapa menit. Misalnya hanya 10 menit, Mbak A itu berikan poin 4. Lalu aksesnya lebar rumah itu berapa meter? Biasanya lebih dari 7 meter. Jadinya diberikan poin 4. Begitu selanjutnya. Lalu poin-poin tersebut dialihkan oleh masing-masing bobotnya atau ranking-nya dan dijumlahkan sehingga jumlahnya itu menjadi 4 ya. Ya semuanya itu 4 dan itu memenuhi yang sebesar 850 juta. Jadi nilai wajar rumah tersebut sesuai dengan budget kita ya, 850 juta. Dan ini saya hanya simulasi saja ya, bahwa perumahan A ini adalah kondisi yang sangat ideal dan sesuai dengan budget maksimal kita, 850 juta. Sama manfaatnya nilai wajar dari rumah ini. Misalnya, ini dengan budget 850 juta, lalu hanya memenuhi kriteria yang perumahan B ini, yang poin-poinnya tiga semua. Seharusnya kita membeli rumah dengan harga 637 juta 500. Dan misalnya dia menjual dengan harga rumah 400 juta, lalu kita tawar nih sampai 600 juta misalnya, supaya di bawah nilai wajar rumahnya. Tapi dia tidak mau nih, misalnya saya hanya bisa turun 700 juta. Dan tentu saja kembali kalian masing-masing mau membeli rumah tersebut tanpa kutip itu over value atau di atas nilai wajarnya atau tidak. Dan mungkin di kota besar ya ditemukan permasalahan bahwa untuk rumah yang sangat ideal itu sudah di atas dari budget kita. Bahkan bisa turunan ya skala B misalnya dengan norma deh poinnya tidak semua itu budget saya 850 juta. Lalu jual-jualan ada rumah dengan kriteria yang di atas ekspektasi saya siap untuk mengeluarkan uang lebih. Misalnya ada uang 850 juta, ada rumah yang dijual dengan 1 miliar rupiah di atas ekspektasi kita. Jadi kita putuskan, misalnya kita putuskan untuk kredit demi kepuasan kita. Dan itu tidak masalah ya. Biasanya sesuai dengan profil masing-masing. Kembali segmen awal ya, bahwa pada double ini dia dapat memutuskan sama kita menyewa atau membeli rumah di lokasi tersebut. Tentu saja hal ini berhubungan dengan dividend yield ya. Kalau di saham atau land yield kalau di properti ya. Jadi misalnya kita membeli rumah dengan harga 1 miliar, sewaan 50 juta per tahun, itu kan artinya yieldnya 5%. Dan saya biasanya menggunakan situs Nameo untuk memberikan land yield dari suatu kota. Misalnya di kota saya itu land yieldnya itu sekitar 8%. Ini misalnya ada rumah yang dijual dengan harga 1 miliar, maka wajarnya itu disewaan di angka 40 juta per tahun. Dan bila rumah 1 miliar tersebut ternyata disewaan hanya sekitar 25 juta per tahun, tentu saja saya memutuskan untuk menyewa saja. Dan apabila rumah tersebut land yield-nya itu di atas rata-rata, maka lebih baik kita membeli rumah tersebut. Kesimpulannya bahwa semakin banyak variabelnya, kalau saya ini hanya ada 5 ya, jarak, akses, amanat, fasilitas, hebat tanah, misalnya dan tambahan dengan kualitas bangunan, kondisi lingkungan, kondisi atau tidak dan sebagainya, itu tentu semakin bagus. Dan juga soalannya semakin banyak itu semakin bagus, sehingga ini dapat mengobjektifkan tanda kutip sesuatu yang biasanya dilakukan secara subjektif pada kita memilih rumah atau tempat tinggal. Pembahasan mengenai metode atau cara yang cukup tepat dilakukan ketika kita memilih rumah yang akan kita beli atau kita sewa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.